lengan bawah umpamanya. Kalau tangan patah, ya caranya, ya apapun yang patah itu kalau digoyang sakit banget, karena ada tulang yang nyodok daging, tusuk ke daging kan ampun. Boleh udah pukul udah tahu patah, lebih baik dipasang talinya dulu, ya. Jadi dipasang dulu bawah, jangan sini kalau ini di bawah, kalau ini nanti malah sakit. Di bawah yang tajam di bawah, ya. Baik, pasang dulu. Urutannya itu harus dipasang dulu supaya tangannya nggak banyak gerakan. Pasang dulu. Ini pengganti kain kasa sebetulnya. Kalau kain kasa kan selalu ikut, karena nggak beda, dia lebih kuat. Udah patah, asal patahnya belum mencuat keluar, ya. Ini bisa pasang, jangan melewati situ karena bawah cukup di sini. Di sini boleh, tinggal lihat patahnya. Jangan ditekan panik, ini patahnya di sini menonjol, jangan pas menonjolnya. Sakit sekali, dicari yang tidak menonjolnya, ya. Paling di sini hampir keluar nih, betul gitu ya. Jangan yang pas itu malah nanti sakit. Kalau sini menonjol ya kita agak di bawahnya dikit, ya. Supaya ini di bawah situ. Terus ini menonjol sini, jangan yang menonjol itu langsung kena kayu, ya. Yang penting ini dipasang dulu, ya. Kalau dipasang dulu baru ini, ya, pekat. Ini pekat, karena ini tinggal merekatin dulu, ini pekat, ya. Kalau masih kurang kuat, bantu lagi sini, masih ya, bantu lagi, supaya ini nggak banyak gerak. Kalau tanpa ini dia akan sengklek. Terus kita ada kain biru. Ini kalau yang penting ini supaya nggak otak-atik dulu, itu kasa segitiga, kita kalungin sini, ya. Tinggal, yang segitiganya posisi di dalam, ya. Udah dikalungin situ, digendongin, diikat, ya, pokoknya nanti baru naik. Ada sesuai kebutuhannya, dia ke tangannya pendek, ini udahnya kan bisa diukur, ya. Tinggal tuh kurang kenceng Pak, tarik lagi ke atas, tarik lagi, ya. Bisa ini kurang kenceng alinya, ya. Intinya tinggal kenceng atau enggak kenceng gampang, ya. Kalau kurang naik tarik lagi ke atas, ya. Penting supaya dia tidak keplek ke patah, itu tambah infeksi nanti karena nusuk ke banyak yang daging ketusuk, ya. Ya, jadi tinggal gendong aja. Oke, ya, Sopor, langsung praktek, Sopor. Kaki Sopor sekarang, ya. Ayo Sopor. Sekarang patah kaki kanan bawah, karena paling banyak orang patah adalah kaki bawah. Pelan-pelan kaki cok. Nah, sekarang pasang kaki pasang kain perekatnya dulu, kain pengganti kain kasa, ya. Udah mau patah mana, apa karena kulit sebelah yang tajam di bawah, ya. Dan kalau kakinya yang bawah, ya nggak boleh diangkat-angkat, diangkatnya tipis karena kaki patah main angkat-angkat mati itu, ya. Jadi kalau mau digeser itu kan kaku tuh digeser, nah gitu. Nah baru pasang tiganya bekas, ya. Melewati lutut nanti dia nggak kempung. Nah sakit aja karena tidak. Jadi kalau udah pasang baru ini bisa diliput. Kalau memang dia berpihak, bisa diliput, ya.
Kalau memang kalau ini kelebihan, ya ditarik aja. Sebagai pengajarnya ditarik. Supaya api ini nggak over banget. Paling nanti bisa diangkat ke tangki. Ya, intinya apapun yang patah, pasang adalah tali pengikatnya dulu, perekatnya dulu. Maksudnya pun nggak perlu sembarangan. Kita foto ini. Nah, sekarang menginjak ke materi yang satu pinggang. Nanti cara ngangkatnya juga ya. Oke, dua lebat nomor terakhir laku alhamdulillah tidak laku belum rezeki saya Pak. Yang penting kita punya permainan Pak, batulah bukan sihir, tapi mohon maaf kali satu ini jangan ganggu Pak. Permainan saya ini luar biasa Pak. Orang hidup bisa mati lagi. Oke, sekarang patah pinggang sebetulnya. Iya, dia pinggang patah. Ini karena saya bawa penyangganya nomor 1, nggak apa-apa. Daripada tidak dipakai sama sekali. Anggap aja dalam keadaan darurat cuma nemu asul 1. Tidak semuanya kampus, tidak semuanya klinik punya yang panjang, yang pendek-pendek lebih banyak. Yang panjang tuh yang tanya. Saya tuh nemu di kebun bawa aja. Ya. Oke, berarti kita patah pinggang ini paling gawat tidak. Pinggang sini paling rawan di dua ruas atas lah. Ini apa nih? Patah apa namanya ya? Ini ada 13 total yang merawat patah. Tapi yang 7 itu lebih patah lagi. Ini ada urat-urat di pori dari atas patah sampai sini. Ini kecepit dikit nggak bisa gerak. Kalau orang kecepit uratnya kecepit aja, kecepit itu belum patah, belum apa, tulangnya masih gitu aja bisa berbulan-bulan, mau tidur susah, bangun susah, ini susah. Apalagi ketahuan patah. Setelah dia diajak ini kok pingsan. Kalau nggak ada yang luka kan ya kelihatan berdarah nih, tapi ini pingsan. Tapi kalau ini ada kelainan atau jenggol dikit, jenggolnya kalau patah kan kalau kaki ada kelihatan langsung nengkok gitu ya. Kaki bengkok, tangan langsung bengkok, ketahuan tulangnya dorong. Kalau pinggang enggak. Ini hati-hati. Tapi kalau masih kadang-kadang belum bisa nih. Kita kalau kehirup oksigen yang kotor itu itu bisa. Kalau umpamanya ngomong tidak sakit bangsa, kadang masih bisa ngomong. Nah itu berarti dia indikasi bisa pinggangnya patah. Bisa mana mas? Bagian bawah kan mas? Bagian bawah mas? Bawah yang kepada ini patah pinggang ya. Kalau sudah tahu ini nggak boleh 12 terlalu banyak, nggak boleh. Ya. Cukup kita nyodorkan ini aja pelan-pelan, masukkan ini pun pelan-pelan. Karena di celah-celah pinggang, ya, di pinggang ini kan ada lekukan nih, tapi nggak diangkat bertele-tele pun, ini tangannya dua ya, ini bisa disodori. Ya. Kalau dia pingsan, ini dirayap-rayap itu ditarik-tarik pelan-pelan aja supaya ini nggak ngangkat. Ya. Ya, takutnya pas pinggang ini. Kan khawatir lagi takutnya pinggang bagian atas punggung ini juga tetap patah. Ada satu lagi ya. Kalau mungkin tadi ini berat, ini bisa ditarik ke atas dulu yang ini, geser ya. Geser ke atas dulu karena sini yang ada celah, ada lubang itu nyodor nafas kita ada bukan di bagian pantat kan ada lubang nih supaya ini nggak terlalu banyak gerak ya. Tepat lo saya oke. Ini berarti yang kedua, ya. Ini yang kedua pinggang. Ya. Nanti kapan ya? Baru kaki dan sini, atas paha, di atas paha. Dan ini ada panjangan tuh. Ya. Yang terakhir di bawah ya. Nah, sudah mati. Ya. Nah, ya. Kalau kita punya saya baru pasang titik kalau nggak punya titik kita revisinya pasti.
ini harus posisinya di bawah tangan. Ini cuma ada satu ya, ini ada satu. Ya, coba ya. Nah sekarang yang pinggang dulu, ya sini dulu lihat nih. Ini anggap darurat cuma anggap aja cuma ada satu nih, cuma ada satu. Lihat itu babu aja babu, ini babu sih. Itu sih. Saat nemunya lah ya, saat nemunya tangannya posisi di atas. Ini karena tangannya juga ikut membantu kuat. Pincat lo megangin power mulu. Ya, bisa ini enggak mau. Nah, oke ini foto nanti di share ya. Oke, ini saya. Biarin susah Don. Biarin. Kenapa ya susah? Susah bener. Ya. Oke, sekarang cara ngangkat. Nih 1 2 3 sini. Ya. Coba. Ini yang belum tadi yang belum kerja sini kerja dulu sini. Ada tolong. 1 2 3 bertiga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Ya, kaki kiri depan sama-sama, kaki kiri serp semuanya. Nah, terus jongkok. Nah, dirokok, peluk. Nah, peluk. Ini betulnya ngangkatnya mau diangkat ke ambulan. Kalau kita ada tandu sebetulnya untuk ngangkatnya ke tandu. Tapi kalau tidak pasang itu kan keangkat ceklek, sudah selesai. Supaya dia tetap hidup, ya. Sama ada sini sambil dulu sini, lehernya, ya. Dan nanti lehernya jebrak gitu, ya, betulnya. Nah, saya banyak diangkat. Kami kaki kiri depan. Sama-sama kesini nanti siapa kamu angkat terus ditaruh di pelukan lututmu, ditumpangnya di lututmu coba. Yuk, ini sama teman angkat. Yuk, stop. Kamu jongkok, diangkat ceplok dulu. Nah, ini dulu ya tahapannya. Ini tinggal boleh tandunya kan tinggal taruh ke sini turunin lagi. Coba sekarang diangkat tinggi karena tandunya nggak ada, ambulannya di sana. Angkat, sep. Ya, lalu ini supaya nggak banyak gerakan pinggangan, ada penyangganya ini kurang kenceng aja ya. Nah, ini kalau red, ini tinggal dibawa ke tandu, bawa ke ambulan. Ini nggak banyak gerak karena sudah disanggah ini. Pinggangnya kan nggak langsung mengkelum patah gitu. Patah udah selesai dia udah bisa lumpuh bisa apa. Lempar dari luar pagar. Ya, udah anggap aja taruh di tandu. Taruh pelan-pelan ya. Nah, ini udah di ambulan ini. Tadi masuk ke ambulan sudah nanti ini mau dibawa ke rumah sakit udah bapak-bapak. Ya. Ya cepet. Ya. Ya kalau hari yang kita itu ini saya sendiri ngangkat. Menang banyak gitu. Bapak sekarang tanpa pijai, ya bisa membantu kalau kita memang nyari apa namanya. Itu kalau kita nggak persediaan di kampus nggak ada, kalau ada yang cuma dibuang pun bisa kayak tadi. Ya. Ini kalau patah pinggang bisa dibantu dari tangan seperti pijai. Ya ini nahan nanti bantu ini pijai, nahan. Jadi tanpa itu kalau pakai itu jelas dia nggak akan geser pun enggak. Tapi pakai tangan didapat digedong lah kayak anak bayi digedong. So, nanti yang pas pinggangnya itu yang nahannya betul. Yang penting mengurangi gerakan yang patah, mengurangi jangan taruh bayi goyang. Orang patah pinggang patah tuh musuh daging sakitnya apa. Coba kita tadi pakai pijai dan kayu apapun itu lebih mudah kan diangkat juga lebih mudah.
Nah sekarang cuma mau ngangkat pocong, ya. Seperti ngangkat pocong, pasang lagi ayo loh, pasang lagi. Yang mana tadi? Nah, yang kadep di bawah biar gak kena tangan. Itu kerepin. Nah. Supaya nanti dia posisinya nggak kena tangan itu. Terus, nah, gitu. Langsung nggak pinggang ya, karena yang ada satu pinggang di betul-betul nggak usah diangkat nih, geser gitu, baru kalau ditarik. Kan pinggang udah nggak boleh bulik. Itu yang pendek itu yang panjang tuh, yang yang panjang, pinggangmu yang panjang no, ya, yang panjang. Ini nggak usah pakai bijai, anggap aja dipedong. Lumayan daripada ini nggak ada rotan akar pun jadi nggak ada bijai, nggak usah pakai kayu, nggak usah pakai besi. Kita coba pakai itu aja banyak. Manfaatkan tulang tangan sebagai bijai. Nah ini patah dua itu semuanya dirapetin apa selagi masih ada semuanya kaki-kakinya semua, jadi dia nanti akan terbujur kaku. Bila Israel datang memanggil, seluruh tubuh terbujur kaku. Tuh. Sudah. Terus satu lagi, kaki paling bawah. Nah. Terus rapetin. Pas tutup itu. Nah, sekarang ditekan tidak, kencengin. Set. Angkatnya juga. Tangannya menggunakan tulang tangan. Kencengin aja nggak apa-apa, biar dijepit tuh. Ya, dijepit, manfaatkan tulang tangan sebagai bidai. Iya. Ya kan? Ya, kenceng ya. Nah, lumayan ini juga akan dan fokusnya ini ngangkat adalah pada pinggangnya ya. Kalau tadi sudah menggunakan bidai, ya mau dong. Sekarang anggap aja nggak ada bidai, masih bisa dengan alat perekat ini. Alat perekat ini kita pakai meminim gerakan dari gerakan pinggang yang patah. Namanya tadi nggak ada rotan, akan terjadi. Tadi pakai bidai lebih mudah ngangkatnya. Sekarang kan harus gerak cepat, adanya cuma alat perekat. Alat perekat ini sudah mempermudah daripada kita pakai kain kasa. Itu berapa gulung kain kasa, diikat molor lagi. Kita ini kan tidak cepat, harganya murah, kita bisa cepat, bisa menanggung keadaan darurat. Ya, katakan belanja 100.000 semua dah kelar nih. Kita punya alat darurat. Remeh-temeh tapi praktis. Nah, makanya sih. Ya, ini tapi fokus. Karena tanpa bidai takutnya nanti pinggangnya mengkelung kan. Ini sangat betul, tadi pakai bidai kan sudah gampang, tinggal ngangkat, pinggangnya nggak akan goyang. Sekarang ini nggak ada rotan, akar pun jadi. Tapi fokusnya pada pinggang. Yang pinggangnya kaki kiri cepat. Saya mau ngangkat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ya, pinggang. Karena ini hanya penumpangnya tulang tangan sebagai bidai. Karena kita nggak nemu bidai lah ya, nggak nemu lapokan itu. Jadi tulang tangan sebagai bidai supaya ini tidak gerak. Ya. Fokus ya, ini agak aneh gitu. Ya, satu. Nanti kalau ada satu orang lagi bantu. Ya, ada. Ini seperti perlu ya, supaya dia tidak banyak bengkok, karena tulangnya yang pinggang yang patah nggak boleh sampai mengkelung, karena ini tanpa bidai ya. Karena ini hanya taruh di tandu. Kalau untuk angkat ke ambulan, kita angkat ke tinggi, nah ya ini pasti mending daripada nggak pakai alat ini. Tapi kalau pakai bidai tadi udah jelas nggak ada lekukan sama sekali. Ini bawa ke ambulan. Di ambulan kan tandunya bisa keluar trek, langsung drop. Jadi itu mengurangi. Kalau jangan main-main kalau patah pinggang, kalau patah kaki, patah tangan tadi tinggal pasang berkat, pasang bidai, trek hitungan detik, ini udah jalan, ya. Jadi tadi. Oke, ini mah dijatuh juga nggak apa-apa. Ini pelan. Memanfaatkan tulang tangan sebagai bidai, ya itu pun lumayan. Kalau ini nggak ada tulang tangan, dia tetap mengkelung.
jedok itu tetap di tulangnya itu dijedok ya, jadi diangkatnya begitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Tadi cara ngangkat orang pingsan dengan mudah, mau korban cewek, korban cowok, ya. Kalau nggak kuat ngangkat, cara dipeluk, ditarik, nggak kuat narik, pakai tali yang tadi. Nggak ada tali kalau kita di sana ada bayar zakat bisa digelar, digulungin, kita ujung kakinya bisa buat narik. Namun keadaan darurat itu apa aja yang kira-kira bisa untuk menolong, alat apa aja, ya. Itu namanya keadaan darurat. Kita kan belum menyediakan kayak gini. Nah, nanti setelah kayak gini, di rumah, di apa, kamu bikin gini. Beli kain mori semeter cuma berapa perak? Beli 2 meter. Ya, 2 meter beli perekat itu 4.000 perak per meter. 1 meter 4.000 rupiah. Jadi pisasinya halus, yang kasar, trek. Ya. Dengan cara itu kan cepat. Kalian sudah gerak cepat, tidak banyak modal. Kalau kain kasa betul bisa berdua. Berapa kain kasa untuk bawa orang sakit? Kemarin di kotak P3 paling ada 20 kain kasa kan kecil. Buat ngikat ini molor lagi, buat ngikat molor lagi. Ya, ini inovasi dengan alat ini langsung mati, kunci mati ket, ya, sangat mudah, gerak cepat, efektif, murah meriah. Ya, ini contoh dari beberapa peragaan. Ya, apa ya, kalau ini justru ngangkatnya semua dibeli diangkat tadi, makanya bilang diangkat di lutut itu supaya ada tandunya disodori di bawahnya, tandunya di bawah seret, kita taruh lagi baru bawa pakai tandu. Ini kita patah, masalah patah tadi ya, yang patah tadi itu sudah supaya patah gelap itu boleh sampai tongkol gitu. Ini uratnya ini bisa bahaya ya, urat bahaya sampai memori otak sampai semua kena. Makanya namanya patah pinggang nggak boleh ada gerakan. Masukinnya tali pun pelan-pelan, badannya nggak boleh ada gerakan. Sebelum diangkat kalau gerakan, gerak dik sakitnya udah bilang patah pinggang itu. Atau patah kaki, patah yang belum keluar ya, belum keluar itu juga. Itu sakit, jangan banyak gerak, dengan alat ini aja yang digeser-geser gitu, digeser. Kalau geser pas di bawah pinggang kan ada lubang nih, udah masuk, tarik ke atas, jadi kan masukin jalan. Kalau ke atasnya lebih mudah dari buat diulek, miring sono itu kan yang membahayakan, banyak gerakan udah tambah pingsan orang itu. Ini kita di era modern, ini tali harganya alat perekat tidak begitu mahal, ya kan? Saya yang ngasih contoh inovasi, edukasi supaya yang dengan alat yang sangat murah kita bisa menolong. Ya. Yang mungkin di rumah sakit pun kadang belum bikin ini. Ada masih kain kasar diikat molor, ya kan? Ini inovasi. Kalau perlu cari lebih itu lagi yang kain keras. Masih nggak kain keras kan ngececek tuh, nggak enak, enak kali tinggal krek, krek. Jadi hanya hitungan detik, hitungan menit sudah bisa ditolong cepat. Kita bisa tolong yang lain lagi, ya. Kalau ini betul-betul patah pinggang, yang patah tanggul tadi apa semuanya sudah, ya. Itu semuanya tadi dalam rangka kita pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama menuju pertolongan berikutnya, entah di klinik, entah di rumah sakit. Ngangkat pun hanya ini, ada tinggal mau ke ambulan pun dengan teknik, atau mau ke tandu pun dengan teknik. Gak boleh ada tandu akan tetap, kalau nggak seperti ini akan tekuk juga. Sekali tekuk selesai sini. Apalagi leher. Nah, leher itu ada penangga leher. Kalau betul kalau tadi itu ini bisa dinaik di J-nya seret ya tadi seret, terus ini ada kita di perekat, jadi dia otomatis nyangkut di perekat itu kayak bantal, ya, tinggal ngangkat. Itu kalau nggak ada tanduk panjang pun itu langsung bisa langsung diangkat. Tapi kan apa iya kita di kantor ada alat panjang itu, tapi diperbanyak perekat itu sudah sama karena pakai ini, ya, tulang ini sebagai bidai. Yang penting cara ngangkatnya sudah fokus semua, tinggal pada pinggangnya. Dan kaki nggak masalah, pinggangnya. Yang pinggang otomatis yang kuat lah, sudah yang pinggang. Supaya nggak banyak. Ya. Ya ada pertanyaan. Patah leher kan? Ya, patah leher sama. Yang penting leher jangan banyak goyang.
Tadi kalau patah leher, kita mau diangkat, DJ tadi disodorin ke atas lebih leher. Ya. Ini, kalau memang patah leher, DJ-nya ini akan melebihi leher. Ya. Patah leher, DJ melebihi leher. Kasang perekat, dia akan nyangkut di. Nah, di sini kita ada, sebetulnya ada alat tersendiri yang membeli ada, ya penyangga leher. Tapi kalau memang tidak ada, kita bisa dengan pasang dua gede, sini ada perekatnya pun lehernya akan tertahan. Ya, ini dua. Kalau kita punya bantal, kita punya apa ya, pokoknya perekatnya itu bisa untuk nahan tidak ada gerakan leher. Nggak boleh lehernya patah, jeblak itu kan udah kayak patah-patah. Harus tetap posisi lurus. Bagaimana caranya? Banyak perekat-perekatnya di sini kan. Ya, ada sini kunci dia udah nggak akan jeblak aja, dia akan jeblak. Intinya itu. Ya, patah leher maupun patah pinggang. Masuk ke patah leher boleh nggak boleh kalau masuk dikasih ininya yang di atas sampai nggak boleh ada gerakan. Pinggangnya nggak boleh, belum nggak boleh itu aja disodori. Kain kalau mau bikin yang kain leher ke leher itu posisi lurus itu disodori enak. Saya pakai pak spot ya tetap kain kalau nanti di rumah Kalau di sendiri ini ada kasih aku kasih aku. kain mori buat untuk saya di meter 2 meter Ajang ya? kalau perkatakan itu Ini saya kelet semua nih pada kelompok saya kelet. juga tuh keluarga Saya kelompok saya kelet. oh ada apa-apa Kelet kan pinggiran iya saya kelet saya sol. Langsung ya jadi itu 35. Itu bagus ya. Itu pertanyaan apa peraganya pengen satu sekpan ini yang angkat saya yang semua kita nolong itu untuk menjadi wanita semua kita nolong ya memang ini bukan kita apa sesama manusia pun ini pingsan sama satu lagi cowok pingsan mesti yang tolong itu kan kita mengangkat derajat wanita ya selamatkan dulu fisik secara fisik kan agak lemah lebih lemah tapi yang wanita selamatkan bagi cowok. Kalau cowoknya orang kecil, angkat dulu, bisa ada balasnya. buat itu kan darah. Tadi aku belum praktek angkat pingsan. Kerja. Ini yang kecil ini. Ini pingsan angkat. Oh. Nah itu ambil dulu perkatnya dulu. Merasakan coba biar nggak melihat doang. Ya. Raga pertama, dan ambil tangannya. Kamu cepet peluk. Itu jangan langsung tarik, itu pelan-pelan dipeluk. Kamu panggul kanan, kamu yang turun. Langsung taruh panggul. Nah. Kami jangan lupa. Ya, itu kalau cowok kita lewat. Kamu pegang ini berlawanan, bisa bantu, ya. Dibawa lari ke tangga darurat. Tapi kurang naik. Kalau kayak gitu bisa merosot. Udah gitu lagi. Angkanya juga gak sembarangan gitu. Malah kita tambah koit, ya. Ditekuk. Kalau dari posisi lurus kan diangkat berat ini walaupun 60 kilo tapi berat banget orang pingsan nggak ada tenaganya kan ini juga supaya nggak merosot saat ini ditarik ini berat badan kan masih pada pantat kita masih ringan cuma nari ini karena berat badannya masih di lantai tertumpu pada pinggulnya pantatnya tapi karena ini orang pingsan ini biasanya jeblek kita tahannya ya segera dipeluk kalau sudah dipeluk seperti ini ya kita angkatnya juga berat, sudah ringan dibanding kita ngangkat dari bawah. Saat diangkat kita harus langsung nyelip, ya, nyelip. Kalau cowok cukup dari sini, tangannya di sini, tuh ya. Kalau cowok meroboh aja dari sini, kita yang angkat langsung. Kita mau lari ke tangga darurat mana pun, nggak ngaruh, karena ada dikunci, ya. Itu kalau cowok lebih praktis. Tapi kalau darurat, cewek perawakan cowok juga apa-apa ya, kita tujuannya nolong sambil menyelam minum air ya. Yang sini. Tapi kalau nolong cewek yang sebenarnya ini dari belakang. Secara etika kalau
ini menang banyak kan, semua dapat ya, punggung dapat, selangkangan dapat. Tapi kalau cewek dirapetin, nah ya cukup di sini kunci, enak kan? Dapat tapi posisi mingkem, ya. Gak apa-apa dibakar Manggarai, gak apa-apa ya. Kita sama Manggarai ini dah, bawa terus, ya. Jadi yang cewek cukup pinggulnya dirapetkan, nggak boleh main rokok lewat selangkang. Seluruhnya pun hati-hati, ini orang pingsan, tetap jatuhnya kita ke peluk kita yang ke atas, ya. Dia kan rosot, dia kan lemas, dia bisa rosot, ya. Ini kepalanya dilindungi. Nah setelah tangga darurat diluruskan. Kalau dipanggul sampai ke tempat assembly area titik kumpul, ya sudah di sana sudah ada timnya sendiri. Dan kita menyelamatkan itu terjadi gempa bumi, terjadi kebakaran secepatnya, ya. Cepat. Oke, tambah. Ya, tinggal kalau pingsan paling utama adalah yang penting dikendorkan semua yang mengikat. Sepatu copot, ikat pinggang copot, ini copot, ya. Yang jelas kalau pengen ini diangkat, kalau ada bantal dinaikkan sedikit, ya, dinaikkan sedikit, kasih bau-bauan, ya. Dipingsan enggak ini? Kok enggak baca pingsan? Nah, enggak sadar langsung ya. Ya, itu ya. Tadi itu yang kalau kuat manggul. Ya, saya ulang lagi, kalau kuat dipanggul, kalau enggak kuat panggul yang cara yang tadi. Dengan cara narik itu hanya cara enggak usah dipanggul, tarik dipeluk. Jadi kalau yang pingsan cewek menang banyak lagi nih. Peluknya enggak sengaja pas banget tinggal tarik ya. Tarik ke tangga darurat, ini kan lantai licin cepet nih. Ya. Tapi kalau ini berat nggak semudah itu narik. Masih parpon berat, ngos-ngosan kan. Pakai alat tadi, saya ulang lagi. Ya terus. Ya. Kalau emang ini berat, ya sudah pakai ini aja. Kalau nak pingsan udah. Nariknya pakai ini lebih ringan, ini beratnya mungkin hampir sekitar, kamu narik sendiri berat, nggak kuat, ya. Tarik ini kan, sebetulnya bisa pakai baju. Kalau baju siapa ngunci ini kancingnya dicopot, kalau nggak dicopot, yang ada kecekek, ketarik, kalau dicopotnya nih nyamping, tapi keteknya kan tetap nyangkut, ya. Ini supaya kepalanya terlindung, tetap dia tidur, ini nabopo nih, ya. Jangan terus awalnya, udah amat kepalanya dikok, nggak dipegang, kepala tetap tidurin. Nah, agak buka supaya kepalanya nyangkut enak. Itu cari enteng, ya. Nah, berarti sana hitungan rata-rata keramik gak ada betul ya. Jadi namanya keadaan darurat apapun bisa dipanggul lah, kecil panggul. Udah, kamu manggul kecil gini berat, tapi manggul ini lebih berat, ringan. Kan ada motivasi lain, kuat ini, ya kuat. Kuat, mau kemana sampai Manggarai pun kuat ini. Kita kumpul sih, bawa terus sampai rumah sakit kan, dia sekalian. Maunya menang banyak. Ada pertanyaan? Ya, jadi ini kita kedepannya tinggal ini masalahnya ya. Kita kupas ini seperti apa yang lalu kita sedangkan di sini. Malaysia udah lihat, kita air pun hampir tidak bisa setibal ganda, airnya nggak bisa dilakukan. Makin tepatnya pompanya pun penutupan pompanya nggak berfungsi. Tangga darurat kita cek tidak bisa lewat. Ada kaca-kaca bergelongan. Mari kita melewat orang aja, pikir-pikir gini aja nggak bisa. Bagaimana bawa yang pingsan panggul? Tapi pelan-pelan tantangan kita. Nanti kesempatan pertama kalau sudah meeting dalam manajemen kita ngomongin itu. Jangan menganggap ini. Memang kita dasarnya undang-undang tadi sampaikan, undang-undang nomor 1 tahun 2007 pasal 6 bab 10. Kita berkewajiban membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Siapa berbuat apa? Kalau kita sebagai tim PDKK-nya harus seperti ini. Tim evakuasi pun minimal seperti ini. Nolong hal-hal yang tadi kita sulit dengan cara yang mudah-mudah, gampang. Kalau kita jangan, wah ini gudonya ampun, kita nggak manggul, tarik. Ada bracket lebar, tidurin ikat bisa tarik.
Kalau kuat panggul. Cara manggul yang benar supaya nggak jatuh. Tujuan cuma sampai terdekat tangga darurat. Ya, tangga darurat tangga yang paling aman. Ya, tangga itu 8 jam terbakar itu masih gini, kalau normal kan gini kan enggak. Pintunya pun kayu, biasa pintunya besi. Kalau terjadi gempa pun tembok rontok, tangga sini rontok karena itu semuanya kecil, lipat. Atau kalau rontok temboknya dirancang lebih kuat. Ya, kalau sesuai konstruksi seperti itu, konsultannya bangun itu bisa sekian kali lipat dari temboknya pertebal, tembok super bikin kuatan. Gempa karena aku pikir roboh nyenggol masih ada celah-celah. Ya, intinya betul tangga darurat itu klinik terdekat buat kita. Kamu dibantai buat tangga darurat buat mana? Itu orientasi lagi. Kalaulah memang ya deh, kalau memang nggak ada tempat gudang salah satu itu sudah pelanggaran undang pidana murni lalai mengelola. Tapi jangan lewat kiri, nggak bisa lewat kanan, nggak tahu mau lewat mana. Kita harus nyarankan. Kita sebagai penggawanya usaha harus menyarankan ke manajemen. Ya, kalau perlu bahasanya halus sedikit tapi nyelekit. Karena pelanggaran pidana, kategori lalai mengelola gedung, sudah pidana murni. Sampai terjadi korban meninggal, investigasi dari ada P2K3 enggak, struktur tim tanggap daruratnya ada enggak, atau manajemen keselamatan gedungnya seperti apa, semuanya siapa berbuat apa dan enggak, tangga darurat steril enggak, alat-alatnya berfungsi enggak, ini semua tidak berfungsi. Tangga darurat tidak berfungsi, air tidak berfungsi, semuanya tidak berfungsi. Tapi kita upaya kita apa? Polisi akan investigasi sana. Satpam berbuat apa? Kita sudah berbuat. Ini akan terdokumentasi. Kita sudah latihan. Nah, tugas kita selanjutnya nanti sama Pak Yakub kita ke manajemen. Yo kalau memang nggak bisa minimal satu tangga darurat betul-betul steril. Udah kau yang sono penuh satu lantai itu bebas betul-betul bisa jalan tol itu lewat sana. Kiri penuh kanan penuh, nggak tahu mau lewat mana. Lu kan lihat lewat aja, jadi nggak bisa tuh apa kata apa yang terang sama